Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita ketemu bersama-sama terkait dengan pendampingan yang pertama. Sudah tentu dalam proses kegiatan yang akan dilakukan ini adalah kita sering berbagi pengalaman terkait dengan apa yang sudah Mas dapatkan selama 1 bulan, dan untuk menyamakan persepsi kita ke depannya bagaimana mengamalkan pendidikan kita sesuai dengan prinsip-prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara, kan gitu Mas? Tentu dalam 1 bulan ini Mas sudah banyak memahami melalui pembimbingan Pak Fasilitator, dan itu melalui LMS dan beberapa macam modul, gitu Mas ya. Nah, sudah tentu dalam kegiatan ya, adanya sebuah proses yang Mas lakukan. Nah, proses yang berlaku selama 1 bulan terakhir ya, apa saja yang sudah berjalan Mas? Proses pembelajaran ya dalam 1 bulan terakhir apa saja sudah yang Mas pahami? yang saya pahami antara lain pemikiran-pemikiran Gajar Dewantara, kayak apa, Semamon, kodrat alam, kodrat anak, Ya, makanya kodrat zaman, yang apa, sistem apa itu, trikon itu yang trikon yang Inarso Suntulodo, Timadyo Mangin Karso, Iya. Jadi proses yang Mas lakukan selama 1 bulan, baik melalui LMS, baik melalui pendampingan dengan fasilitator, atau mungkin berbagi dengan teman-teman kerja kelompok, bahwa dalam proses itu ada beberapa hal yang bisa kita alami, itu Mas ya. Pertama yang Mas alami konsepnya, konsep daripada pembelajaran pemikiran Ki Hajar Dewantara, itu pertama. Nah, sudah tentu konsep-konsep itu ya Mas pahami dari berbagai kegiatan. Kalau tidak salah di sana ada istilah merdeka, itu Mas ya. Merdeka. Iya. Nah, pertama Mas melalui apa Mas? M pertama? M pertama mulai dari diri. Kemudian eksplorasi konsep, kan nggak salah. Sampai refleksi, kan itu. Begitu selanjutnya sampai aksi nyata. Sudah tentu dalam proses itu banyak sudah yang Mas dapatkan dan Mas buat sebuah karya, gitu kan? Karya tugas yang sudah Mas upload di dalam LMS, gitu Mas ya, luar biasa Mas. Nah, nanti dalam hal itu tolong terus diperdalam, bukan hanya sebatas apa yang sudah diketahui dalam 1 bulan itu saja, tapi kita terus perdalam sehingga konsep-konsep yang Mas pahami melalui modul, melalui fasilitator, betul-betul mengakar di dalam hati. Inilah tugas nanti ke depannya seorang guru. Itu kan Mas. Nah, terima kasih Mas. Proses itu sudah tentu ada capaian yang Mas dapatkan, itu Mas ya. Capaian apa yang sudah diperoleh Mas dalam 1 bulan terkait dengan pengalaman Mas belajar dalam 1 bulan dalam LMS, melalui modul dan sebagainya? Capaiannya yang jelas saya lebih mendalami, lebih memahami konsep-konsep Ki Hajar Dewantara. Yang sebelumnya saya cuma tahu saja atau ingat saja. Sekarang lebih mendalami, bisa sedikit-sedikit mempraktekkan ke dalam kelas. Sekarang kelas online ya.
Jadi dalam hal ini capaian yang Mas dapatkan adalah teori pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana salah satu teori itu ada yang mengatakan menghamba kepada murid, ada lagi yang mengatakan trikon, ada yang mengatakan tripatra, ada juga prinsipnya mengacu kepada kodrat alam dan kodrat zaman. Itu Mas ya. Pada intinya keempat itu yang kita harus pahami dalam pemikiran kita. Yang pertama terkait dengan menghamba kepada murid. Nah kalau itu bagaimana rasanya kalau gitu menurut pemikiran Mas Lupi? Kalau menurut saya menghamba kepada murid itu semua yang saya lakukan, kaitannya dengan di sekolah, di kelas itu harus bertujuan untuk kepentingan murid. Itu yang dimaksud dengan menghamba dan memerdekakan murid untuk bagaimana murid-murid itu senang belajar, tentunya dengan pengawasan dari saya. Ini betul. Jadi kata menghamba kepada murid, intisarinya bagaimana melayani murid sebaik-baiknya. Berarti di sini konsepnya mengajar, mendampingi murid dari hati, gitu ya. Dari hati, kalau dari hati muncullah sebuah kasih sayang. Beda dengan kita dulu, ya kalau kita dulu itu diajar oleh Pak gurunya, ya kita juga harus nomor 1, apa-apa harus kerjakan bisa. Gitu. Gak bisa dipukul. Iya, gak bisa. Ada banyak edukatif panjang. Ya. Kan itu dulunya. Sekarang sudah konsep kita itu sebenarnya dari dulu pemikiran Pak Ki Hajar Dewantara itu sudah ada, tapi implementasinya belum mengakar, gitu ya. Mungkin ada beberapa sekolah yang menerapkan seperti taman siswa, gitu kan. Tapi yang lainnya itu hanya terpacu pada pengetahuan knowledge aja. Bagaimana anak itu biar hebat gitu, nggak bisa dipecat. Begitu ya Mas ya. Jadi kita sekarang dari dulu itu mengajar, mendidik, membimbing, menuntun penuh dengan kasih sayang. Boleh memberikan sebuah sanksi, tapi sanksi itu sifatnya indikatif, kan mendidik. Seperti apa yang dikatakan oleh Ki Priyo kemarin kan, Mas Priyo itu kadang-kadang boleh kita memberikan, tetapi sifatnya mendidik dan tidak menyakiti. Itu sifatnya, karena setiap proses itu pasti ada hal-hal yang di luar dugaan, gitu namanya anak-anak itu pasti terjadi. Nah, jadi sudah jelas seperti kata Mas itu, menghamba kepada anak berarti kita harus tetap mengacu kepada koridor saya, menuntun, membimbing, mengarahkan anak menemukan jati dirinya. Kemudian ada istilah yang Mas pelajari selama 1 bulan itu, ya, capaian yang Mas lakukan 1 bulan itu, tidak salah, ada namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut Mas bagaimana rasanya kodrat alam dan zaman ini? Kodrat alam itu kaitannya dengan alam seperti di sini. Alamnya dari segi alam fisik dingin, di sini dingin. Di Kintamani kan dingin. Beda dengan di Denpasar yang panas. Berarti anak, misalkan anak di kelas pun bisa memakai jaket. Nah, itu kodrat alam, kodrat alam. Iya. Dan ditinjau dari kebudayaan juga itu masuk kayaknya itu kodrat alam. Untuk kodrat zaman, kalau dulu mungkin hanya paper tulis, sekarang bisa lewat handphone, laptop, LCD proyektor. Nah, itu kodrat zaman yang kaitannya dengan perkembangan teknologi. Itu yang maksudnya benar. Jadi apa yang dikatakan Mas Luki itu benar sekali Mas.
terkait dengan kodrat alam, melihat di mana anak itu dibesarkan. Ya, kalau misalnya kata Mas itu daerah kita di sini Buahan kan dingin, otomatis kita di dalam proses pembelajaran harus mengikuti budaya-budaya yang ada di sini. Karena anak belajar pakai ikan, gitu ya. Yang kedua, konsep yang harus diterapkan minimal menyentuh intisari yang ada di tempat. Misalnya budaya sini apa? Karena tidak boleh lepas juga pendidikan dengan budaya, gitu kan? Itu pada alamnya kan tadi. Itu luar biasa sekali Mas. Yang ketiga, kita harus paham juga di mana anak itu berada, gitu kan? Lalu daerah sini alamnya itu daerah perikanan, gitu misalnya kan? Daerah perikanan, otomatis konsep-konsep yang kita berikan pasti banyak mengarah ke daerah geografis yang ada di setempat. Nah itu konsep kita. Kemudian kita mengacu kepada karakteristik peserta didik. Nah, bagaimana karakternya di sini? Apa yang sudah dikuasai? Apa sudah dipahami? Nah, gitu. Kita hanya bisa menghaluskan lagi, memberikan tinta tebal. Nah, itu Mas ya, yang sudah diberikan anak. Itu kontraknya mereka. Kita tak hargai. Terkait dengan kontrak alam, berarti kontrak zaman yang ada zaman. Kita mengikuti perkembangan yang ada. Nah sampai sekarang Mas Rupi mengatakan ketika proses pembelajaran zamannya BDR sekarang mau tidak mau zamannya ini harus mampu secara guru itu yang menguasai teknologi itu Mas ya. Itu luar biasa ya. Jadi janganlah perlu kita tekankan terkait dengan hal ini. Di samping juga hal-hal yang Mas katakan ada nama Tripatra, yaitu Ikhlas Susutulodo, Iman Kasyo, kemudian ada yang itu tetap menjadi fungsi kita di dalam pembelajaran. Itu Mas ya. Terkait dengan hal itu Mas, selama 1 bulan Mas kan sibuk dengan kegiatan calon guru tunggal. Nah itu ya Mas ya. Bagaimana dukungan ekosistem kita di sekolah sini? Sangat mendukung. Bahkan tiap kali saya ikut Zoom meeting itu selalu didukung untuk segera mengikuti, baik kepala sekolah maupun guru-guru lain selalu mendukung. Misalkan saya mengerjakan tugas itu, dibiarkan dan sama kepala sekolah tidak diberi tugas lain. Jadi dukungannya dari teman-teman, baik itu dari guru, kepala sekolah, anak-anak, memberikan sepenuhnya kepada Mas untuk melakukan proses program pendidikan guru penggerak, gitu ya. Nah itu perlu kita hargai karena begitu besar dukungan dari stakeholder yang dari sekolah. Perlu kita memberikan nantinya ke depannya sebuah harapan harapan yang besar kepada teman-teman kita, kepada sekolah maupun anak-anak kita ini, bagaimana ada butir-butir emas, butir-butir mutiara di sekolah ini yang bisa dianamkan. Itu Mas ya. Karena apa yang diberikan kita harus kita bayar, take and give gitu, memberi dan menerima. Kita diberikan sesuatu, kita harus mampu menerima dengan baik, kemudian kita berikan juga kepada mereka. Ini Mas ya, luar biasa Mas ya. Nah Mas, selama 1 bulan ini kan Mas daring ini ya, tidak pernah luring kan? Kalau luring ya, selalu pembagiannya daring dan luring. Nah tadi kita berbicara di sini bagaimana daring Mas, terus pembelajaran daring yang Mas lakukan, kemudian juga bagaimana penerapan perubahan kelas terkait dengan pemikiran kayak sekarang. Itu yang kita akan bedah sekarang, kita akan bicarakan gitu Mas. Sehingga nanti konsep-konsep yang Mas kuasai terkait dengan apa yang sudah kita pahami dan pelajari bisa diperdalam lagi Mas ya. Nah terkait dengan daring Mas, apakah kegiatan pembelajaran daring yang selama
bagaimana perjalanannya, lancar apa tidak? Lancar, lancar dan tidak ada hambatan. Misalkan di sini sudah ada wifi. Iya. Wifi, saya kebetulan kan tinggal di sekolah, di sekolah, jadi ada wifi sekolah langsung. Baik malam, baik sore bisa wifi, dari laptop sudah memadai sarana-prasarana. Lancar, cuma mungkin pembagian waktu saya untuk mengerjakan tugas-tugas itu. Iya, iya. Berarti dari segi perangkat laptop tidak ada masalah karena sudah difasilitasi, apalagi Mas memiliki kemampuan tentang penggunaan teknologi. Yang kedua dari penggunaan perangkat internet, semua ibu perangkat internet sudah diberikan sepenuhnya oleh sekolahnya, sekolah untuk memanfaatkan baik pagi, siang, sore, selama waktu itu bisa digunakan ya. Sudah biasa. Jadi dalam hal ini sudah tidak ada masalah segi perangkat dan fasilitas internet. Kalau segi penguasaan Islam di LMS ada masalah mana? Sementara tidak ada. Tidak ada ya. Ya. Di sana ada wiki gitu, ada sebenarnya sama saja ya sebenarnya ya. Sama, cuma link aja. Link aja ya, link aja namanya wiki, ada blogspot, gitu lagi. Di sana sempat ada chatting, gitu ada chattingnya Mas? Tidak ya? Jadi Di LMS belum ada kayaknya. belum ada ya. Kalau komen itu ada. Ya komen ini ada. Chattingnya belum ada. Misalnya kita kayak WA itu loh, kita membuat sesuatu kemudian teman menanggapi itu ada ya? Wah, ada ya. Ada. Kalau chatting juga ada kayaknya, tapi saya belum coba. Itu tak ada rasanya seperti itu karena fitur-fitur LMS ketika tugas individu, belajar kelompok pasti banyak menggunakan kegiatan seperti itu. Kecuali nanti bertemu dengan fasilitatornya, baru kebanyakan kita telepon, gitu kan. Jadi di sana tidak ada masalah segi bahasa, dan masalah Mas ya, sudah bisa kita pahami, gitu ya. Dan tugas-tugas sudah bisa kita kumpulkan, gitu kan. Iya, ternyata mau. Iya, namanya pekerjaan itu kan kita membuat yang terbaik. Kalau kita membuat hasil asal-asalan gitu, kayak gitu. Kita membuat yang terbaik, kita perlu prosesnya gitu. Proses ini yang lama. Gitu. Tapi pada akhirnya ditentukan oleh lembaga penegak daripada kegiatan ini selesai gitu. Karena sudah ada ketentuan. Ya, terima kasih Mas untuk informasinya itu. Di dalam proses itu adakah hambatan lain selain perangkat? Tadi perangkat dari segi penguasaan istilah LMS, kemudian dari jaringan tidak masalah. Adakah hambatan lain selain itu? Itu kan tidak ada hambatan, itu bukan hambatan. Sekarang itu sudah mendukung semuanya. Adakah hambatan lain? Hambatan lain tugas-tugas kedinasan. Bukan hambatan sih, memang kewajiban saya juga. Misalkan saya kan jadi bendahara, misalkan harus laporan bendahara harus terlapor, atau di supply itu harus beli, harus membayar. Terus ada lagi tugas-tugas di BGB-nya, di JGB-nya. Itu kan harus membagi waktu saya. Iya. Berarti kalau kita pahami, dilihat dari segi bagaimana pengelolaan waktu yang ada, ya. Memang tugas-tugas yang Mas lakukan tidak boleh lepas dari tupoksi yang kita yang ada ini Mas ya. Tugas pokok fungsi sebagai guru biar jalan, dan juga tugas pokok sebagai pembantu kelas sekolah biar jalan, sebagai bendahara pos, tugas Mas sekarang tambahan sebagai calon guru penggerak juga jalan. Jadi dari segi waktu harus mampu mengidentikan dengan mereka gitu.
waktu dengan baik. Ya. Nah, dalam hal itu Mas, masalah nanti kan bagaimana memilih waktu yang baik itu kan, karena banyak tugas yang dibebankan kepada Mas sebagai guru, sebagai kepala sekolah, sebagai bagaimana rencana bagaimana solusi Mas? Solusi saya seringkali kejar waktu, maksudnya lembur, bisa lembur. Pokoknya tidak ngantuk, saya lembur. Kalau ngantuk ya istirahat. Saya lembur sore, malam. Jadi mengatur waktu sebaik mungkin. Tapi ingat kesehatan itu yang utama. Jadi solusi yang Mas lakukan adalah bagaimana memanfaatkan waktu yang baik sebaik-baiknya. Kapan kita mengerjakan tugas sebagai calon penggerak, kapan kita mengerjakan tugas sebagai guru, kapan kita mengerjakan tugas sebagai pembantu bersekolah, gitu ya. Jadi mampu mengidit tugas-tugas itu dengan sebaik-baiknya, gitu. Karena bagaimanapun semua proses belajar. Jadi hambatan yang Mas alami hanya segi waktu saja. Itu sudah bisa Mas lakukan sebaik mungkin, gitu. Memanfaatkan waktu-waktu yang Mas sudah mendidik dengan baik, gitu Mas. Nah, dengan kegiatan yang sudah Mas lakukan melalui hari itu, apa lebih lanjut sekarang yang ingin Mas lakukan untuk peningkatan proses belajar ini? Proses yang di PGP ya, di Guna LMS, apa yang ingin Mas kedepannya ingin ketahui lagi lebih lanjut terkait dengan Mas mengerjakan tugas-tugas LMS melalui hari ini? Saya sesuai tujuan saya mengikuti PGP ini, yaitu untuk mencari ilmu pengetahuan. Kedepannya saya ingin tahu bagaimana modul-modul selanjutnya itu materinya bagaimana. Itu yang saya ingin tahu. Jadi ingin memahami sedetail-detail gitu ya, modul-modul yang ada. Yang kedua, karena Mas istilahnya ingin mengetahui banyak sebagai seorang guru, ingin melakukan terus eksplorasi istilahnya, menjelajah semua konsep-konsep yang telah diberikan oleh fasilitator, kemudian memahami LMS yang baik, memahami modul-modul yang baik. Ketika mengalami ada masalah, kita lakukan suatu proses berbagi dengan teman, lalu kerja kelompok, gitu Mas ya. Nah, itu yang perlu dilakukan. Jadi untuk menjelajah segala sesuatu yang ada di LMS-nya itu. Nah, dalam hal ini Mas sudah tentu di bulan pertama ini konsep yang Mas belajar seperti apa yang kata tadi di awal, yaitu tentang konsep-konsep pemikiran ide. Apa saja kekhawatiran yang Mas rasakan sebelum mengikuti PGP ini? Kekhawatiran yang utama itu dalam hal membagi waktu, apakah bisa atau tidak membagi waktu untuk kegiatan-kegiatan lainnya, tugas-tugas lainnya. Berarti kekhawatiran awal yang Mas rasakan sebelum mengikuti program PPGP ini, program pendidikan guru penggerak, yaitu apakah bisa sampai waktu gitu awalnya.
ternyata rasanya setelah dibeli bagaimana? Bisa, walaupun kadang mengejar waktu. Ya betul. Jadi kekhawatiran hanya dari segi waktu. Iya. Berarti dalam hal dari segi penguasaan teknologi, nanti karena sebenarnya dari kan tidak masalah, tidak masalah mas sudah siap seperti itu. Bisa kita pelajari dari segi modul-modul yang akan disampaikan, rasanya bisa kita pelajari gitu mas ya. Ya bisa kita pelajari. Tetapi tugas yang dibebankan ini, karena selain sebagai bendahara, sebagai guru, pendamping anak, jadi khawatirnya apakah bisa sampai waktu gitu. Tapi dalam hal ini mas, itulah kepintaran kita sebagai seorang guru kan gitu. Kita harus pintar-pintar menilai waktu dengan sebaik-baiknya. Kapan kita memberikan tugas pada anak, atau memberikan sebuah materi pelajaran pada anak, kapan kita mengerjakan tugas dari kelas-kelas sebagai bendahara bos, kapan kita mengerjakan tugas-tugas yang ada di itulah pentingnya kemampuan daripada seorang guru dalam memilih sebuah pekerjaan. Kalau itu tidak bisa dilakukan ya gagal. Itu penting sekali. Jadi luar biasa mas, hanya segi waktu saja dari permasalahan kekhawatiran yang dirasakan sebelum mengikuti program pendidikan bergerak ini. Nah setelah mengikuti tidak ada masalah lagi. Setelah mengikuti bukan? Setelah mengikuti itu masalah itu sedikit ada solusi dengan mundur itu dengan ekstra ya. Mengerjakan ekstra di malam hari, di pagi hari, pokoknya kondisi sehat, pasti tidak ngantuk, saya kerjakan. Jadi dalam prosesnya setelah mengikuti program Pendidikan Penggerak hanya tetap pada proses waktu. Ya. Dari proses penguasaan materi tidak masalah, dari segi penguasaan yang masih tidak masalah kan gitu. Hanya mas tetap terpaku pada waktu yang diberikan gitu kan. Tetapi selama ini yang mas lakukan tugas-tugas yang ditentukan sudah selesai kan? Nah, berarti kan bisa memilih dengan baik itu. Dengan anak-anak gimana? Dengan anak kita berikan proses pembelajaran. Dengan anak-anak karena daring, saya menggunakan Google Classroom itu kan sangat memudahkan saya. Saya bisa menjadwalkan misalkan ada waktu luang siang, kita jadwalkan besok, kita bisa input waktu siang itu. Jadi besoknya langsung terkirim sendiri otomatis. Dan untuk keterangannya sempat beberapa kali pakai video, tapi tetap di satu ruang tugas itu bisa lihat sendiri di YouTube saya. Ya, jadi proses yang mas lakukan melalui penggunaan daripada Google Classroom, ya. Yang kedua menggunakan beberapa strategi melalui sebuah video. Ada juga mas lakukan seperti dengan menggunakan pembelajaran dengan merekam suara. Rekam suaranya dan dikirim. Suara plus video itu ya. Video itu ya. Jadi sudah luar biasa. Jadi pengelolaan waktu yang mas lakukan itu sudah mas bisa atasi karena video, rekaman suara, Google Classroom itu kan sudah selamanya 24 jam bisa diakses gitu kan. Jadi tapi perencanaan awal sudah kita buat apa yang kita berikan kepada anak-anak sesuai dengan jadwal ya. Luar biasa. Tidak berarti kekhawatiran itu hanya segi waktu saja karena tugas terus mengejar. Tugas terus perintah harus dikumpul gitu, terus diingatkan. Nah
Jadi seorang calon guru penggerak harus tahan banting, kata orang, kuat. Karena calon guru penggerak ini kan nanti akan dijadikan pemimpin pembelajar. Sudah ada kejadian pemimpin belajar memang. Nah, salah satunya kedepannya seorang kepala sekolah harus lulus sebagai calon guru penggerak. Nah itu tidak bisa. Salah satunya itu sudah luar biasa sekali. Maka itu perlu dipahami dan dipertahankan sekali. Karena perjuangan Mas sebagai calon guru penggerak luar biasa. Ya saya dari awalnya ya. Iya, dari seleksi ya lumayan ini. Dari isai, wawancara itu skolatik ya. Iya, saya sebagai bakat skolastik. Saya ini tuh kok lulus. Itulah jalan yang luar biasa Mas. Semua yang Mas lakukan hasil usaha sendiri. Kemudian yang kedua ada sebuah mujizat yang diberikan oleh Tuhan. Nah, berapa orang yang ikut kan yuk? Iya. Nah itulah ketulusan seorang guru. Kalau kita sudah tulus mengerti, kita tulus memberikan sesuatu pada anak, ya, konsep kita mengajar dari hati, pasti Tuhan memberikan sesuatu yang terbaik. Mas sungguh-sungguh mengikuti tes calon guru penggerak pasti diberikan oleh Tuhan. Kalau hanya sekedar aja tidak mungkin bisa itu. Sehingga saya yakini yang lulus ini adalah calon-calon guru penggerak yang hebat-hebat nantinya. Sehingga tidak disangsikan lagi segi kemampuan mental, sosial. Luar biasa Mas. Apa saja harapan dan mimpi Mas sebelum mengikuti CGP? Ada mimpi apa enggak sebelum mengikuti ini? Sebelum mengikuti program yang guru penggerak? Mimpi dalam hal ya, Mas kan gini, Mas kan ingin mengikuti program guru penggerak. Ya. Adakah yang dimimpikan sebelum mengikuti program yang guru penggerak ini sadari? Adakah yang dimimpikan? Mau jadi apa? Mau jadi ini ya, kita boleh bermimpi. Jadikanlah mimpi untuk meraih bintang. Adakah yang dimimpikan? Sebelum jadi ini saya nggak terlalu ingin jadi ini itu memang, tetapi ingin jadi guru yang profesional aja, guru yang yang bisa benar-benar mendidik anak itu. Iya. Karena saya tahu di pendidikan guru penggerak itu kan jadi pemimpin pembelajaran yang baik. Yang sementara itu mimpi saya jadi seorang guru di dalam kelas yang baik, yang sesuai. Tentunya kalau sekarang saya sudah mempelajari Kiai Dewantara, pemikiran beliau, berarti mimpi saya ya itu menjadi seorang pendidik seperti pemikiran Kiai Dewantara. Luar biasa Mas, berarti ada mimpi yang diharapkan, ada mimpi, ada harapan dari Mas sebagai calon guru penggerak yang ingin menjadikan diri seorang guru yang profesional, itu ya. Yang kedua ingin mengabdikan diri ya, masih ingin mengabdikan diri sepenuhnya sesuai dengan konsep-konsep pemikiran Kiai Dewantara, itu kan, itulah mimpi. Nah, jadi orang bermimpi itu kan bisa, harus bermimpi. Nah, dunia ini kita hidup di dunia ini harus bermimpi gitu. Karena apa yang kita lakukan nanti, apa yang terjadi nanti kan kita nggak tahu. Kita boleh bermimpi, sehingga istilah saya itu yang pernah saya katakan di setiap calon guru penggerak itu, jadikanlah mimpi untuk meraih bintang. Walaupun mimpi itu di dalam tidur kan, tapi bayang-bayang itu kita nanti terapkan dalam proses kita setelah kita bangun gitu kan. Sehingga jadikanlah mimpi untuk meraih bintang. Sama dengan diri saya Mas. Kenapa saya ikut menjadi calon
pengajar praktek tentunya sebelum ini kan. Mimpi saya sama dengan mas mimpi saya. Satu sisi saya ingin mengabdikan diri sepenuh hati, mengabdikan diri sepenuhnya jiwa raga kepada bangsa gitu. Karena punya prinsip ini, apa yang sudah saya berikan pada negara gitu, selama ini gitu. Sedang negara sudah banyak memberikan pada kita kan gitu mas ya, sampai bisa seperti ini kan negara yang memberikan itu mimpi gitu. Yang kedua ingin menciptakan proses pendidikan yang berbudaya mutu gitu. Budaya mutu gitu. Kalau kita budaya mutu kan pas konteksnya, mutu pendidikannya, mutu gurunya, mutu siswanya, mutu sarana prasarananya, mutu pelayannya, banyak mutunya melayaninya gitu. Itu saya inginkan sebenarnya dalam hal itu, sehingga bisa bertemu dengan mas. Mimpi saya seperti itu, ingin mengabdikan diri sepenuhnya kepada negara terkait dengan potensi yang saya miliki dengan sepenuh hati gitu. Itu mimpi saya, sehingga saya senang sekali bertemu dengan guru-guru penggerak semuanya. Dan saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi, yang luar biasa. Ya. Nah, dengan hal itu mas, apakah harapan-harapan tersebut sudah terwujud mas setelah pelajaran 2 bulan ini? Ya kita dulu mas. Itu mas, mas kan sudah memahami konsep-konsep ujian setelah 1 bulan ini, dan punya harapan, punya impian. Apakah harapan impian mas sudah terwujud mas? Setelah 1 bulan ini, saya sudah lebih detail memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara. Impian-impian itu kan, tujuannya sudah minimal 50% lebih sudah tercapai. Misalkan sudah saya terapkan, saya lebih luas ke anak-anak gitu. Lebih tidak memaksa, lebih mengerti keinginan anak-anak seperti apa, belajarnya seperti apa. Tentu dengan tujuan pembelajarannya seperti apa. Kalau memang anak-anak dibiarkan merdeka benar-benar bebas, bukan arti bebas kalau memang bebas nggak belajar anak-anak. Iya benar. Itu lebih menjadi guru yang seperti Ki Hajar Dewantara itu lebih luas lah, lebih sabar, lebih tidak memaksakan tugas ini harus ini. Ya, itu sementara tercapainya dalam pendidikan 1 bulan ini di dalam diri saya seperti itu. Ya. Luar biasa mas, berarti apa yang mas impikan menjadikan seorang guru yang profesional sebagai pelayan anak, dengan yang mengamak pada anak, sudah mas rasakan, sudah mas rasakan sekarang. Yang dulunya kita sebagai seorang guru selalu menuntut hasil harus begini, harus begitu hasilnya. Tetapi sekarang mas melihat potensi anak. Mereka itu pada tingkat perkembangan apa, kemudian potensinya apa yang ada di sekolah, apa yang mereka alami, karakteristiknya apa. Jadi mas sudah menceritakan ada perubahan ke arah pembelajaran yang bersifat mengayomi. Mengayomi, kemudian menuntunnya, walaupun dengan perasaan kesabaran yang tinggi, yang dulunya mungkin mas rasakan kalau seperti ini anaknya harus dilakukan berak,
Tapi sekarang diperlakukan sama dengan kasih sayang. Nah, itu yang dirasakan ya. Adanya perubahan proses pendampingan ya, terus kegiatan pembelajaran. Di luar biasa tadi dalam 1 bulan walaupun baru 1 bulan sudah ada seperti itu. Nanti harapan saya juga Mas begini, yang Mas itu menyampaikan, mengimbaskan kepada guru-guru yang di sini. Bagaimana konsep memikirkan kejendoan itu biar setidaknya terpatulah di teman-teman yang ada di sini. Itu yang Mas tuh gimana cara seperti itu? Biar bisa teman-teman kita yang setidaknya walaupun mereka tidak menjadi calon guru penggerak, tapi karena Mas ini adalah satu-satunya guru penggerak di pundak Mas penggerak. Gitu. Apa yang diajarkan? Karena kata orang berbagi itu indah. Kalau seperti itu apa yang Mas lakukan? Hubungannya dengan berbagi nanti. Iya. Saya sendiri nanti juga kalau lingkup sekolah, kalau kepala sekolah memberi waktu, ruang waktu, saya siap berbagi untuk materi pembelajaran pemikiran gadget di antara itu. Ya itu nanti kalau kepala sekolah, kalau di sini kan lingkup sekolah memang tanggung jawab kepala sekolah. Jadi kalau saya diberi waktu, saya siap untuk mengimbaskan itu sih. Nah, jadi betul Mas. Nah, bagaimanapun kita di sini adalah satu sistem. Ya, kita seperti bekerja tembok gitu ya. Kita tidak bisa bekerja sendiri kan gitu. Dalam hal ini seperti apa yang tadi diceritakan di awal, ada dukungan dari kepala sekolah, ada dukungan teman, ada dukungan dari anak. Nah, sekarang bagaimana untuk memberikan dukungan itu agar bisa dirasakan juga kan? Nah, bisa nanti Mas berikan tadi ini adalah program dari kepala sekolah, tapi nanti setidaknya Mas memberikan sebuah masukan ke kepala sekolah. Nah, misalnya ketika istirahat, kita cerita sedikit. Orang kajian orang begini, sampai kita seloroh gitu. Tidak perlu membutuhkan waktu yang banyak gitu. Tadi saya baca bukunya modul kajian orang begini sekarang ada melihat model alam, ada melihat ini alam. Kamu lagi berhenti karena kita harus ngajar misalnya, besoknya lagi kita mau ada lagi satu tambahannya Pak. Saya baca kemarin aja misalnya ada namanya menambah pada anak. Jadi ketika kita ngobrol gitu ya sambil, kalau itu sudah terjadi teman-teman, sudah ada ya, sudah terjadi tanya jawab kepada saya. Apa modulnya, terutama yang guru-guru yang sudah yang antusias itu, apa modulnya ini gitu. Iya, tidak apa-apa. Kita berbagi. Hanya mereka itu belum sempat menikmati yang namanya prosesnya gitu. Yang kita berikan setidaknya informasi sehingga mereka itu terpengaruh dalam arti konsep yang apa yang mendapatkan bisa diterapkan secara bersama-sama. Kan gitu. Nah, karena pendidikan itu kan seperti rangkai, tidak boleh terputus gitu kan. Ketika masa dari kelas 6, tadi kelas 1 kelas 2 beda. Di kelas 6 tidak. Nah, maka dari itu sekarang Mas betul luar biasa tanggung jawab di pundak. Luar biasa sekali tanggung jawab Mas di pundak. Adalah bagaimana biar sekolah ini memiliki sebuah ciri khusus gitu loh. Dengan kehadiran Mas sebagai calon guru penggerak, istilahnya punya apa namanya branding gitu loh. Ya, branding gitu loh. Branding dari guru penggerak. Iya, branding gitu. Ya, siapa tahu nanti di sini masyarakat ini kan masyarakat yang melek-melek dalam pendidikan. Yang dulunya kan banyak sekali siswa kita ada SD 2 batu dindingnya, kita ada kan? Baru, nah siapa tahu nanti ke depannya karena anak
itu kan bebas untuk belajar. Memang dia ada rayonnya, ada saudara-saudaranya kan. Kalau ke depannya kan di mana yang terbaik kan di sana nanti. Gitu. Mudah-mudahan di sini dengan adanya Mas sebagai calon guru penggerak yang nanti lolos bisa jadi guru penggerak, bisa memberikan sebuah kontribusi itu gitu. Jadinya menjadi mercusuarnya. Nah sekarang itu sudah kelihatan Mas. Misalnya siapa di kita manin dia calon guru penggerak? Ini ada kelihatan. Udah kelihatan gitu Mas. Teman-teman pengawas juga begitu. Teman-teman pengawas saya nanya, oh ya di mana aja ada di saya bilang di SD 2, namanya ini di SD 3 Batu, SD 3 Tamani, ini namanya di Satuan, namanya seperti itu. SD Alam ini namanya. Nah itu aja kan. Kita dapat kan 4 sini. Namanya 4. Guru SD semua. Iya SD semua. Gitu. Semua mudah-mudahan itu. Mudah-mudahan semua. Saya salut seperti itu. Karena kesempatan itu tidak bisa datang 2 kali kan. Hanya sekali kesempatan itu. Nah, harus kita ikut dengan baik ya. Nah, adakah harapan baru Pak Mas untuk belajar 1 bulan ke depan? Apa harapan baru untuk proses pembelajaran daring 1 bulan ke depan? Nanti bulan kedua kan ada apa harapannya? Harapannya kalau 1 bulan kemarin kan sudah bagus gitu. Harapannya ya minimal seperti itu minimal. Minimalnya ya. Ya itu harapannya cuma harapan dalam diri saya atau untuk proses pembelajaran Pak? Harapan Mas. Harapan Mas kan untuk harapan saya sendiri. Ya harapan saya sendiri saya bisa lebih fokus gitu, dalam mempelajari modul-modul, dalam mengerjakan tugas itu lebih fokus, lebih giat lagi gitu. Iya. Jadi harapan Mas itu kedepannya bahwa memacu diri. Memacu diri misalnya kata Mas itu memacu diri untuk memahami seluas-luasnya, sedalam-dalamnya. Kan itu terkait dengan modul, terkait dengan AMS gitu Mas ya. Gitu sehingga menghasilkan sebuah hasil yang optimal. Nah, untuk itu perlu didasari juga masalah motivasi diri. Kata orang Mas ya, motivator terkuat untuk bisa mencapai seseorang itu adalah motivator diri. Sehebat apapun seorang motivator, ketika tidak ada motivator diri pada seseorang, maka tidak akan pernah berhasil. Benar nggak? Benar ya. Bagaimanapun hebatnya seorang motivator, salah satunya siapa itu pokoknya memberikan sesuatu pada Mas, tapi kalau dari Mas sendiri tidak ingin berubah, tidak ada motivator pada diri, tidak pernah akan bisa terjun, tidak pernah berubah. Kan itu Mas ya. Jadi motivator dirilah yang untuk mencapai itu. Karena bagaimanapun dalam proses ini kan kita proses belajar gitu. Harus ada motivator diri. Jangan mengenal, saya mau pensiun lagi 2 bulan, apa saya belajar. Nah kalau gitu kan itu sudah berperang menyerah sebelum berperang, gitu ya. Luar biasa Mas. Maka itu perlu ditanamkan motivator diri. Jadi kedepannya harapan Mas terus menggali ilmu yang ada dalam modul, terus memahami konsep-konsep yang ada dalam modulnya dia ya. Gali terus ilmu, memperdalam, membedah, gitu ya, membedah. Dari yang terdapat
adanya motivator Mas ya, untuk berbagi itu ya, berbagi kerjasama Mas ya. Kita lepas dengan ya, sesama calon guru Mas ya. Ya, 20 bulan udah bagus sekali Mas ya. Iya, bagus sekali ya. Udah luar biasa. Nah Mas, terkait dengan itu Mas, diimplementasinya sekarang, implementasi perubahan di ruang kelas kan gitu, Mas setelah memahami ilmunya, mengetahui hamatannya, memiliki harapan ke depan, memiliki mimpi. Nah sekarang kan proses penerapannya. Berdasarkan pembelajaran mengenai filosofis yang sudah Mas pelajari terkait dengan pikiran darah itu, apa perubahan yang Mas lakukan di ruang kelas agar selaras dengan pembentukan pikiran darah? Yang saya rubah ini karena sekarang daring, anak-anak daring, tentang pemikiran yang berhubungan dengan kodrat zaman itu, saya dari awalnya hanya untuk WA, sekarang sudah Classroom, beberapa langsung memakai Google Meet, tapi jarang karena takut kalau tanya anak-anak juga. Iya betul ya. Itu kaitannya dengan kodrat zaman, terus kaitannya dengan menuntun anak yang seperti saya tadi bilang itu, saya lebih sabar. Nah itu lebih sabar ke anak-anak, lebih mengerti apa yang anak-anak inginkan mengenai cara belajar. Iya. Jadi berdasarkan filosofis pendidikan yang mengarah pada pemikiran Ki Hajar Dewantara yang Mas terapkan, gitu ya. Jadi mengajar berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya pendidikan. Jadi lebih halus, gitu ya. Tidak menuntut harus A harus B pada anak, tapi melihat juga potensi yang ada pada diri anak sendiri. Kan itu Mas ya. Kemudian di sisi lain, bagaimana kita menerapkan dengan kodrat zamannya, pelajaran sekarang karena IT. Memang kalau kita lihat di pedesaan itu kita terbatas oleh jaringan internet, jaringan kota yang dimiliki oleh anak-anak. Gitu. Nah makanya itu kiat-kiat harus dilakukan benar-benar menyentuh ke akar apa yang harus dibicarakan pada anak. Nah satu yang jalan yang kita berikan ya seperti kata tadi, kalau misalnya anak-anak tidak punya kuota terlalu banyak, nah juga kita berikan rekaman suara kita bisa boleh, ini Mas ya. Seperti kita mengajar di sini. Yang kedua apa kita lakukan? Bagaimana ketika ada proses pendampingan secara individu pada anak-anak yang mengalami permasalahan, ya bisa lakukan konfisir kan gitu Mas ya. Kalau itu prosesnya berdasarkan protokol kesehatan kan itu. Jadi konsep-konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara harus memang bagaimana kita menuntun dan mengayomi anak. Jangan sampai lepas kendali itu gitu. Apalagi sekarang istilahnya ada loss apa? Loss pembelajaran. Iya, itu kan ada belajar ya. Itu ada sekarang istilah hilang belajar. Ada seperti itu. Nah maka dari itu di zaman tantangan sekarang ini di mana COVID sedang maraknya, satu sisi kita juga menjaga kesehatan anak, kesehatan diri sendiri kan ya Mas ya. Memang duduknya luar biasa sekali sekarang. Kalau dulu tidak mampu memimpin apa yang mereka pahami daripada pemikiran-pemikiran.
luar biasa Mas sudah seperti itu. Jadi sebaik-baiknya bagaimanapun konsep-konsep yang terapkan itu berikanlah kasih sayang pada anaknya itu Mas ya. Apa saja pembelajaran Mas kan berproses, apa saja pembelajaran yang Mas dapatkan sehingga perubahan tersebut dilakukan pembelajarannya? Pembelajaran Wikipedia Iya, bagi anak-anak ya. Nah, yaitu apa proses yang saya dapatkan, saya memahami secara detail konsep-konsep pemikiran Gajah Dewantara, sehingga saya dapat menerapkannya walaupun belum sempurna. Jadi pembelajaran Mas dapatkan sehingga perubahan tersebut dilakukan, ya. Jadinya ada sebuah dalam diri Mas itu ingin membawa anak ke ranah dari dirinya. Nah, itu ya, dari dirinya bahwa anak itu memiliki sebuah potensi, gitu ya, potensi pada dirinya, potensi pada dirinya untuk mengembangkan bakat, minat, karakternya, kan itu Mas ya. Nah, itu jadi Mas lebih fleksibel dirinya, fleksibilitasnya lebih sekarang daripada sebelumnya, kan ya. Jadi itulah yang perlu kita pahami Mas. Jadi luar biasa pendidikan Indonesia sekarang kalau kita mengacu pada pemikiran Dewantara. Karena pemerintah sudah membuat program yang namanya belajar Pancasila, kemudian anak bahagia senang di sekolah, sudah reading, gitu kan? Nah itu perlu ditanamkan dengan baik. Karena roh kita akan ke sana membentuk anak menjadi pelajar yang beriman, bertakwa, yang kritis, mandiri, kemudian gotong royong, gorosan global, gitu. Itu kita tanamkan terus sehingga anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang betul-betul mengangkat budayanya, gitu. Bagaimana responnya? Nah, sekarang kan Mas sudah memberikan proses konsep itu, sayang, kemudian kota zamannya anak-anak diberikan melalui Google Classroom, anak-anak diajarkan melalui sebuah video misalnya. Bagaimana respon anak-anak terhadap perubahan yang dilakukan? Respon anak-anak secara umum lebih antusias secara umum. Baik, responnya sangat baik karena memang anak-anak sekarang pegangannya kan HP di rumah. Jika saya belajarnya lewat YouTube, lewat Google Classroom itu kan megang HP. Sangat baik responnya. Namun ada beberapa memang anak yang perlu bimbingan lebih lanjut untuk minat belajarnya kurang baik. Ada beberapa. Nah, bagaimana antisipasi Mas terhadap anak seperti itu Mas? Yang kurang minat belajar, yang kurang termotivasi pada dirinya terutama. Ya itu saya kalau di grup tuh saya selalu mendorong anak-anak yang baru sempat kepikirkan barusan home visit itu. Saya home visitnya di sini memang zona merah gitu kan. Ya. Mungkin kepikiran nanti kalau sudah agak reda home visit. Ya betul. Jadi kita juga sebagai seorang guru punya kiat-kiatnya dia. Lagi sudah kita diberikan konsep-konsep pemikiran Dewantara itu, jadi bagaimana memberikan pelayanan sebagai anak. Dengan adanya proses yang Mas lakukan, itu memang satu sisi ini dewasa ini ada anak-anak yang memiliki respon yang bagus, ada anak-anak juga tidak merespon karena kondisi kita kan. Nah sekarang ini tugas seorang guru pemberat luar biasa. Nah, bagi anak-anak yang tidak merespon dengan baik, ya harus melakukan prosesnya bersama pendekatan. Pendekatan apa? Pendekatan pada orang tuanya, pendekatan pada anaknya,
siap. Apa sih ya? Kalau anaknya misalnya sudah tidak memiliki motivasi sendiri, dikerasin, lari kan? Malah lari. Lari kan orang. Dilihat masukinya mau main kemana, dia sudah lari duluan. Nah itu perlu diantisipasi banyak, sehingga seorang guru sekarang itu luar biasa tanggung jawabnya. Apalagi masa pandemi ini, kalau guru tidak menguasai teknologi, guru tidak menguasai masa konsep bagaimana pembelajaran yang bermutu itu, ya sulit sebenarnya. Anda perlu dikasih tugas, kerjakan tugas saja. Gurunya kerjakan sama sekian, kerjakan itu sudah tidak mencerminkan pemikiran dia di dalam tanah. Jadi ada respon dari anak itu merasa senang. Nah, kalau bisa nanti buatkan seperti gini mas, instrumen pada orang tua siswa. Misalnya gini, jam berapa bapak menampingi anak-anak di rumah, pilihannya jam 7 sampai jam berapa, nah pilih. Nah itu kan bagaimana anak-anak belajar di rumah, bahagia atau tidak, bahagia atau tidak, ya. Nah itu aja. Jadi buatkan sebuah template itu. Kemudian cara belajar anak gimana, kelompok apa-apa, silakan biar enak-enak aja. Bisa buatkan sekolah. Dari sana kita akan ketahui anak itu senang dengan pembelajaran PDR yang tidak berkat. Kemudian bagaimana sikap anak di rumah, suka bantu atau tidak, dan buatkan kuesioner seperti itu. Nanti kalau misalnya anak dikerjakan di HP-nya oleh orang tuanya, berikan di mana pun bisa dengan platform. Iya, sempat kepikiran itu Pak. Tapi belum buat, kemarin baru 2 hari kepikiran saya ini buat Google Form, biar diisi anaknya dengan dibantu bapaknya. Keinginannya bagaimana? Keinginan belajar darinya bagaimana? Iya, kita perlu tahu dia. Iya. Suka apa enggak gitu? Iya. Nggak bisa kita antisipasi. Bisa juga berikan quiz gitu mas, quiz kecil gitu kan. Nanti menggunakan quizzes kan, bisa gunakan quizzes gitu. Karena mas kan kirim linknya kirim kapan pun dikerjakan boleh. Gitu. Yang menarik ada lagunya, siapa tahu ada musiknya. Biasanya ada musik, ada lagu. Daripada anak-anak kerjakan hal sekian, anak-anak salin bukunya, aduh, bukan berbahagia, menyakitkan negara. Kenapa saya dulu tetap buka dan seperti sekarang kok BDR saya terjadi dengan tugas-tugas melulu gitu. Saya khawatir sekali dengan seperti itu karena ya namanya guru ada beberapa orang ada saja seperti itu. Sekarang mas sebagai program harus menghindari hal itu. Saya dulu juga gitu Pak. Lama-lama BDR. Gitu ya. Tiap hari tugas. Sekarang jarang tugas materi saya. Iya, emang gitu ya betul. Butuh materi apa? Ya dipelajari, dipahami. Nanti seperti apa yang saya katakan tadi mas. Strategi kita itu banyak sebenarnya. Kalau kita terbatas oleh kuota, cukup kita rekam aja. Kita rekam suara kita tetap mengajar seperti biasa, mengucapkan selamat pagi, harinya bagaimana, nasihat wanita, apa kabarnya. Kemarin kita belajar tentang ini, masih ingat Pak? Tetap begitu kita di rekamannya, apa itu? Nah sekarang kita belajar tentang paragraf. Dan masuk paragraf ada yang tahu wanita. Oh iya, paragraf adalah. Gitu dong bahas sendiri. Rekam aja semua kiriman nanti biar didengar oleh anak. Nanti itu kalau sudah semua paham, Bapak akan berikan sebuah pertanyaan. Satu saja. Apa saja paragraf? Nah itu aja di sini kalau pertanyaannya tidak ada di buku lagi. Nah itu konsepnya kita biar manis gitu, manis menarik pada anak-anak. Kalau sekarang anak-anak diberikan anak kerjakan sekian, orang tuanya juga mengeluh. Anak saya kok disuruh mengerjakan soal kapan diberikan proses pembelajaran. Ngajar sendiri, bapaknya yang ngajar. Iya,
Itulah layan kita pada sekarang ya Mas ya. Nah, dengan adanya respon begitu besar pada anak-anak, bagaimana Pak Mas? Setelah melihat respon anak itu sebagian besar ya, ingin belajar, bagaimana Pak Mas menanggapi respon itu? Tanggapan saya lebih semangat ya, lebih semangat untuk melakukan pembelajaran yang lebih variasi, lebih variatif, tidak menonton itu saja. Iya, jadi Mas tertantang ya dengan adanya keinginan anak yang memiliki respon sangat tinggi, kita tertantang. Jangan-jangan sampai gurunya dikalahkan oleh siswanya. Zaman sekarang bisa kalah guru ya. Zaman yang logis kan bisa duluan dia tahu dari mana gurunya, kalau gurunya tidak pernah memahami konsep dan tidak pernah belajar gitu. Bisa belajar sendiri kan. Iya. Sebenarnya ilmu itu kan kata Ki Priyo itu kan di mana kita berada di sana kan ruang kelas. Di mana kita belajar di sana adalah guru yang ada. Kita belajar itu tidak mengenal ruang kelasnya di kelas di sekolah. Di mana ada tempat di sana adalah ruang kelas kita untuk belajar. Tidak mengenal si A, si B. Itu katanya Mas kemarin kan Ki Priyo bilang gitu kan. Saya sedikit bicara tapi luar biasa gini pemahaman konsep-konsepnya itu yang kita tanamkan nanti ke anak-anak, sehingga kita di sini kan nantinya literasi kita akan berubah. Dulunya kita kan kalau misalnya tinggal di terminal itu kan, apa yang kita bengong, nonton TV, apalagi belanja. Coba lihat tamu-tamunya. Dia kalau di terminal duduk tuh apa yang dipegang? Buku yang buku yang dibacakan. Jadi di mana dia berada, di sana ada ruang kelasnya gitu. Itu ya Mas ya. Dimanapun, apalagi kelasnya di HP. Iya dia, cepat dulu. Sehingga betul-betul. Nanti anak-anak kita akan juga ke sana. Literasi digitalnya ya, bisa. Anak-anaknya sudah seperti itu. Ya, seperti itu. Dia belajar di HP. Kalau pertanyaan dengan nyeleneh pertanyaannya tidak paham. Jadi guru itu harus lebih cepat dari anak-anak itu. Anak-anak lebih cepat dari gurunya nanti berisiko nanti. Kan? Betul. Hal yang sudah baik yang Mas lakukan dalam proses pembelajaran apa Mas? Yang sudah baik. Iya, sudah baik dari perubahan yang Mas lakukan. Dari anak-anak itu sekarang gimana, dari bagaimana perasaannya? Berubah. Yang tadi itu perubahan tentang ke teknologi itu menurut saya baik, saya lebih efisien dan efektif mengatur waktu. Anak-anak juga begitu, Pak. Tidak harus jam itu karena memang anak-anak itu kadang HP orang tua masih dibayar bawa di pasar ya kan. Tidak harus jam itu, bisa sore bisa malam belajarnya. Ya, jadi benar. Yang pertama belajar lebih fleksibel kan, seperti apa Mas katakan, fleksibel. Kemudian referensi materi yang sangat banyak bisa dia. Jadi di mana dia belajar, di mana ada sana dia belajar kan gitu. Yang baik dari perubahan ini. Kemudian belajar tidak hanya tergantung pada guru saja. Jadi guru dituntut lebih kreatif juga melayani anak, walaupun belajarnya tidak harus pada guru, tapi gurunya harus lebih bervariasi sehingga anak lebih itu yang tertera ini ya, besar sekali Mas. Jadi itulah yang kita harus lakukan agar terus tertanam terus belajar kita lebih enak, lebih menarik, tidak merasa terbebani anak kita sekarang itu. Takutnya itu terbebani, akhirnya dia takut untuk melakukan satu proses, menjawab takut, bertanya takutnya itu, nah dia takut. Luar biasa. Sudah pas lakukan itu
Buat kedepannya dalam persembahyangan apa yang perlu diperbaiki, Mas? Yang perlu saya perbaiki itu apa? Anak-anak yang masih perlu bimbingan ini. Itu ada beberapa anak yang memang perlu bimbingan. Yaitu bimbingan khusus, mungkin pendekatan itu tadi, pendekatan orang tua ke anaknya langsung supaya lebih rajin itu. Ya, jadi Mas melakukan proses pendekatan orang tua siswa ya, pendekatan kita lakukan koefisien Mas ya, koefisien. Ya. Nanti samping itu juga Mas, nanti coba kita rancang sebuah istilahnya di kelas teman di bawah komite ada istilahnya apa istilahnya anggota komite? Tidak. Ada sebuah istilah yang namanya peran serta masyarakat di sekolah seperti komunitas kelas gitu. Tapi terdiri dari orang tua siswa, apa nama istilahnya? Saya sudah dihitung tidak kelas paguyuban orang tua. Ada paguyuban orang tua siswa. Kita buat seperti itu Di bawah komite. Iya. Jadi kita buat sebuah paguyuban kelas, maka di paguyuban itu kita bisa membuat sebuah rencana kerja yang baik pada orang tua siswa. Apa yang sudah dilakukan orang tua, apa yang dulu. Kemudian di dalam paguyuban itu orang tua itu bertanggung jawab terhadap kelas yang kita bentuk itu. Kelas 1 punya paguyuban, kelas 2 punya paguyuban. Misalnya kalau di sini di kelas ini misalnya harus ada beberapa gambar-gambar. Kita ajak berbicara orang tuanya. Misalnya kalau sudah temukan, coba lihat kita kelas kita begini bapak, dananya seperti ini. Apa harus kita lakukan? Mari kita pikir bersama-sama. Nah, paguyuban. Kalau di sini bagus, kelas saya akan mengikuti semua. Karena setiap kelas punya paguyuban, di mana paguyuban itu diketuai oleh orang tua, bendaharanya orang tua, sekretaris orang tua, memperbaiki itu orang tua nanti. Nah, itulah peran serta masyarakat yang kita tanamkan. Nanti ke depan seperti itu. Iya, paguyuban. Padahal itu sudah dilaksanakan Mas di waktu saya pernah ke Makassar, mengikuti sebuah bimbingan teknis terkait dengan peran serta masyarakat. Nah, saya dibuat sebuah paguyuban lebih efektif. Di Makassar begini, dikasih mana paguyuban? Ketika di kelas itu kan panas, biar panas kan, anak-anaknya dilihat belajarnya gerahan tidak bagus. Orang tuanya tidak berkumpul orang gurunya. Pak, nah kita sini begini belajarnya gimana? Apa harus lakukan? Ada salah satu bicara, Pak, kalau itu berikan AC, ngumpul berikan uang AC, dia masang orang tuanya. Pokoknya semua orang tuanya yang bekerja. Nah itu yang terjadi. Itulah yang harus kita bentuk di kedepannya. Kalau misalnya belum, kita akan bentuk seperti paguyuban kelas. Kalau kita di sini adalah orang tuanya ya petani, gitu, nelayan. Gitu. Kalau kita ajak bersama-sama bangun pendidikan, rasanya tidak akan lari. Iya. Semangat. Yang nanti kan bisa lebih fokus ke anak juga. Iya, pada anak-anaknya daripada sekarang pendidikan itu mahal. Jadi anak-anak kita lebih istilahnya belajar lebih senang, ada di rumah orang tua. Kalau orang tua sudah berbaik kelasnya di rumahnya lebih baik lagi. Iya. Nah itu. Jadi coba kita rasa seperti itu. Jadi apa saja perlu diperbaiki ke depannya, kita buat sebuah paguyuban kelas, kemudian kita lakukan proses kegiatan pembelajaran home visit, kemudian kita buat program konsultasi. Nah, gitu kan? Kita buat program konsultasi juga boleh. Jadi coba-coba anaknya ada permasalahan dalam proses belajar daring. Nah, dia ujung-ujungnya Mas
Ya sudah saya itu kan Pak, yang mulai awal yang belum bisa maksimal di Google Classroom itu saya suruh ke sini. Pertama kan memang anak SD ya, kalau awal belajar Google Classroom itu mungkin yang bisa 5 itu. Sekarang sudah cuma satu anak yang belum bisa ke Classroom, cuma WA saja. Ya betul. Saya suruh ke sini sih, tapi belum ada di Ya, sini. jadi Mungkin saya yang perlu fungsi di ya, sini. jadi komunikasi. Iya. Jadi buat program konsultasi, program konsultasi. Karena itu dalam masa saya rasakan anak-anak kita sekarang kan sudah asik. Kalau namanya belajar tidak datang dari diri sendiri, belajar dari tuntutan itu beda. Kalau belajar datang dari sendiri dia bersemangat. Kalau belajar dari tuntutan, saat tuntutan dia mau belajar dari tuntutan santai gitu. Nah itu bedanya. Kalau bisa kita bangkitkan bahwa mereka itu sadar tanggung jawab dan kewajiban seorang murid dalam belajar. Itu kita bangkitkan. Itu semua dari kelas terendah itu semua. Tidak mungkin kita langsung plug di kelas 6 tidak bisa. Itu semua proses itu kan teratur itu. Kita tanamkan. Itu maka akan bisa terwujud apa yang masyarakat lakukan. Nah itu prosesnya kan mas. Nah maka dari itu konsep-konsep itu yang perlu kita kedepannya kita perbaiki. Perbaiki pertama adalah bagaimana kita melayani anak di masa pandemi ini. Ini masih ada progres. Nah sekarang rencana dan Bapak terkait dengan perubahan praktek pembelajaran di kelas sesuai dengan kurikulum ini apa rencana dan Bapak terkait dengan perubahan praktek pembelajaran di kelas sesuai dengan pemikiran kerja rencananya gimana? Setelah Bapak melakukan penerapan perubahan dari kelas saya pikir ke depannya apa yang harus kita lakukan? Ke depan yang saya lakukan lagi itu lebih ke apa, pemikiran gadget Dewantara yang menuntun anak, lebih menuntun lagi. Terus mengenai kontrak zaman itu sudah, tapi perlu divariasi lagi. Yaitu terutama menuntun anak. Nanti saya lebih menuntun proses pembelajaran. Lebih berikan layanan dengan menuntun anak ya. Kemudian strategi dan pendekatan bervariasi kan tuh, pendekatan pembelajaran yang bervariasi, baik dari segi medianya, baik dari segi model-model yang Pak gunakan, sehingga anak itu merasa senang gitu ya. Tidak merasa dirinya itu tertekan, tidak merasa dirinya itu belajar karena dipaksa. Itu perlu dikembangkan dalam konsep pemikiran kerja ke depannya kan, bagaimana memahami konsep-konsep itu secara utuh, kemudian buatkanlah sebuah istilahnya program yang jelas, apa-apa yang harus dilakukan, apa-apa yang sudah dilakukan, apa-apa masa yang ada tetap itu diberikan, sehingga nanti dalam rencana selanjutnya STL
bisa kita capai sebaik mungkin. Tadi bisa Mas mengatakan anak-anak kita lihat grafiknya itu berbeda kemampuannya. Ada yang tinggi, ada tengah, ada bawah. Nah maka dari itu strategi yang dilakukan apa? Agar mereka bisa terlayani dengan baik, maka harus melihat perbedaan dan potensi anak. Nah, sehingga terkenal dengan sekarang diferensiasi kan, diferensiasi perbedaan anak. Nah itu kita lihat. Sama dengan Mas ketika mengajar sebuah pragerak, kita melihat guru normal. Oh, anak yang di bawah cukup dia suruh membaca pragerak. Anak-anak tolong baca pragerak. Anak-anak yang sedang, selain dia membaca, dia harus bisa menemukan kalimat utama. Anak yang pintar, selain dia membaca, dia harus membuat sebuah pragerak cerita. Itu masalah kita mengajarkan pragerak. Tapi dalam proses hasilnya berbeda. Itu tidak masalah. Karena kita melihat anak-anak itu kecepatannya berbeda. Gitu. Kalau anak-anak diberikan langsung, anak-anak buat pragerak, anak-anak yang di bawah itu bingung dia. Bingungnya apa? Udah apa cara kerjakan? Ujung-ujungnya dia tertekan. Itu kan ujung-ujungnya dia tidak bahagia. Atau seperti ini. Lagi kita terus mengajarkan cara anak belajar yang berbeda. Ada dengan melihat, dia hebat. Dia melihat dan mendengar hebat. Ada dari melihat, mendengar dan mengajarkan hebat. Kan tipe anak seperti itu ada. Maka perlu guru itu, tipenya anak ini senangnya mendengar. Sesaat harus kita buat sebuah rekaman recorder atau video gitu kan, yang didengar ditonton gitu. Tidak hanya gurunya aja bicara, tapi tonton gitu dia. Ada yang pernah melihat, berikan sebuah grafik, gambar, berikan, jelaskan, ya bisa. Itu. Kemudian ketika anak sudah praktek, yang hebat dengan kemampuan harus dia melakukan proses kerja prakteknya, estetikanya yang berkembang, berikan dia praktek. Orang yang tidak mau senang membaca, berikan praktek, dia senang kan? Nah itu bedanya. Coba nanti kita belajar tentang pembiakan, PGT buatan. Ada dengan menonton, kita berikan video. Ada yang senang praktek, berikan dia mencangkok. Masalah begitu kan? Dengan melihat, Mas mau ceritakan di sini. Itulah perbedaannya. Jadi ada anak audio visual, estetik, ya itu different itu sekali. Nah itu kedepannya harus dirancang. Dan lanjutnya kita itu di mana lihat anak-anak potensinya di mana. Sehingga anak-anak itu betul-betul memiliki rasa kebahagiaannya, merdeka, belajar merdeka. Kata Bapak Kiprio kan belajar merdeka, bukan merdeka belajar. Belajar merdeka. Saya amin betul nggak gitu, bukan Kiprio kan? Belajar merdeka. Gitu. Nah, jadi dia untuk merdeka dia harus belajar, gitu. Belajar dia, bebaskan dirinya dia. Kalau nanti merdeka belajar dipreset kan bebas ya mas. Belajar, ya bebas ini. Mau dikirim, mau apa saya belajar, mau di mana saya belajar, nggak boleh bapak. Mau perhatikan saya dulu kan. Kalau belajar merdeka, harus belajar untuk mencapai kemerdekaannya dia. Jadi biar rasa senang gimana? Dia bisa memakai konsep-konsep yang sudah pelajari. Dia harus bisa mengaktualisasikan dirinya, bisa bergaul, bisa menjaga emosional. Dia belajar merdeka. Memerdekakan orang, kalau kita merdekakan orang, kita hargai dulu semuanya. Kan itu mas ya. Itu luar biasa mas. Dan jadi guru itu, ketenangan itu memang harus kita memahami seperti apa yang saya katakan itu karakteristik anak, sehingga pendekatan yang bisa kita terapkan dengan modal belajar seperti quantum learning
lagi bawalah dunia kita ke dunia mereka, kan itu. Jadi seorang guru itu jangan ujung-ujungnya bawa dunia anak ke dunia kita beda, beda kan? Ya, itu harus kita bawa dunia kita ke dunia anak. Itu bahasa dia. Nanti setelah kita pahami dunia anak, bagaimana? Nanti dunia dia bawa ke dunia kita yang benar. Yang berikutnya, tumbuhkan siklusnya ini, tanduknya itu. Satu, tumbuhkan, tumbuhkan. Ini tandur ini. Sudah tandur ini dalam pembelajaran kuantum ini ya, tandur, tumbuhkan, alami, namai, demonstrasikan, ulangi, rayakan. Sama dengan Mas sekarang belajar merdeka, mulai dari diri. Ini tumbuhkan dia, tumbuhkan dia, minat bacanya, minat mengetahuinya, minat pemahamannya, minat bakat, tumbuhkan dia dulu. Untuk menumbuhkan ini perlu mengalaminya. Sama dengan Mas merdeka, eksplorasi konsep. Nah ini harus yang Mas alami. Lo enggak Mas ya? Ya alami. Kemudian dia menamai. Oh ini namanya eksplorasi konsep. Ini namanya demonstrasi terbimbing. Ini namanya ketarikan antar materi. Ini namanya aksi nyata. Ini namanya elaborasi. Ya itu kan namanya itu merdekanya itu kan. Nah, iya. Nah, kemudian setelah dinamai didemonstrasikan. Aksi nyata masih demonstrasi kemudian mulai dari sendiri. Kemudian elaborasi konsep, kemudian demonstrasi terbimbing, kemudian koneksi antar materi. Aksi nyatanya. Praktekkan sekarang. Iya, demonstrasi. Kemudian diulangi lagi. Benar enggak seperti itu? Nah, benar diberikan nilai, rayakan, berikan hadiah. Sama konsep. Ini yang harus diterapkan. Konsep-konsep tidak utara dikaitkan dengan quantum learning. Bisa. Karena dasarnya sama sebenarnya. Inilah guru nanti yang depannya, guru yang mengayomi. Nah, kita sudah lama berbicara Mas. Kita 2 jam lebih kita berbicara dalam hal ini. Dan Mas sudah sharing pendapat dengan saya dalam pendampingan hari ini. Apa hal yang paling menarik yang didapatkan saat pendampingan hari ini? Yang menarik. Yang menarik, Ya. saya termotivasi untuk menggali potensi saya sendiri pertama, dan beberapa hal yang perlu kiranya saya lakukan itu saya dapat dari sini. Ya. Misalkan tentang home visit tadi ya, karena memang teman-teman di sini belum home visit, dan zona merah juga, jadi belum kepikiran hal itu. Adanya pengalaman baru ya, pengalaman baru didapat. Ya benar. Jadi setidaknya dalam pendampingan ini ada manfaatnya. Sambil kita juga membedah apa yang kita pahami dan kita ingat, juga kita sharing pendapat, karena pendidikan itu sistemnya kan seperti kata tadi, sistem, dan harus kita kerjakan bersama-sama. Siapa tahu Mas menemukan, saya menemukan sebuah konsep, coba kita terapkan bersama. Yang gitu Mas ya. Nah kedepannya apa yang harus kita lakukan Mas setelah pendampingan? Adakah kiat-kiat Mas untuk kedepannya apa harus kita lakukan agar pendampingan lebih efektif dan efisien? Nah, apa sudah secara tidak efektif?
sekarang sudah bagus, sudah efektif. Apalagi sementara sudah bagus aja. Iya. Terima kasih karena itulah pendapat Mas. Tapi kedepannya hal-hal yang kurang pasti akan kita perbaiki lagi. Pertama kita perlu kita menselaraskan terkait dengan pekerjaan yang Mas sudah kerjakan. Apa yang sudah Mas kerjakan itu minimal nanti ada feedback yang betul-betul memberikan arah yang sesuai dengan konten isi yang dikerjakan, Mas ya. Kita coba, saya akan bicarakan dengan fasilitator terhadap konten yang harus menjadi feedback daripada tugas-tugas yang diberikan. Yang kedua, kemungkinan lanjut kita ini adalah bagaimana kita memperdalam konsep-konsep yang sudah dipahami, mengkaitkan dengan aksi nyata kita. Nanti kita perdalam apa-apa yang harus kita lakukan. Rasanya seperti itu. Nanti kedepannya Mas, untuk proses pendampingan berikutnya, tapi dengan catatan nanti hal-hal yang menjadi permasalahan terkait dengan proses yang Mas alami tolong didokumentasikan, diinventarisasikan, karena diinventariskan tercatat. Ini masalah saya. Ketika nanti ada pendampingan, ada seperti inilah, nanti Mas punya sebuah catatan yang perlu kita pecahkan bersama. Padahal dalam pemikiran Gajantara, ternyata kita lemahnya di sini. Gimana cara pecahannya? Mas buntu. Nah, sekarang pendampingan ini kita bicarakan. Mungkin ada kiat-kiat yang khusus yang bisa kita lakukan. Nanti ke depan seperti itu. Jadi punya sebuah catatan, apa kelemahan, apa kelebihan yang kita miliki. Istilahnya kita berpacu pada analisis SWOT. Ada kekuatan diri kita, ada kelemahan, ada ancaman, ada tantangan. Jadi kan itu semua arah kita akan ke sana, termasuk ketika Mas mengerjakan tugas-tugasnya. Analisis SWOT kan, kekuatan kita di mana, kelemahan kita di mana, ancaman di mana, tantangan kita di mana. Kita generalisasi, nanti kita bisa buat konstruksi bersama. Kayak gitu Mas ya. Gitu. Ya. Nah sudah tentu dalam proses ini Mas, saya banyak memberikan sebuah masukan, memberikan sebuah pandangan, pendapat. Ada kata-kata mungkin salah kata, salah ucap. Saya mohon maaf. Semoga kedepannya bisa kita terus membangun pendidikan yang diharapkan oleh pemerintah sesuai dengan pemikiran kita. Saya juga mohon maaf apabila ada kekurangan dalam diri saya. Iya. Tapi tugas-tugas sudah semua dikumpulkan Mas ya. Nanti tugas-tugas itu pun kami harus tahu. Terima kasih Mas. Semoga kita sukses selalu.